menjadi museum Kabupaten Berau. Ini sebenarnya kesultanan. Istana ini dibangun oleh Aji Kuning Ghazi Mahyuddin. Jadi di depan sana, di depan keraton itu ada tiang penghukuman. Kalau ada orang yang membunuh itu dipancung 40 sampai 100 kali. Nah ini terus terang masalah Aji Kuning Ghazi Mahyuddin sampai sekarang ini masih kami teliti keberadaannya, di mana makamnya. Ternyata dilihat memang batu. Kalau pernah kami ukur itu kurang lebih 100 kali 50 lebar bangunan itu. Nah pecahnya dua kesultanan. Cuma yang adik Pangeran Dipati di Gunung Tabur ini, sedangkan Pangeran tua adalah cikal bakal yang menjadi kerajaan Sambaliung seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Iqmal semua. Malam hari ini berjumpa lagi bersama kami di channel Hikayat Malam bersama saya Fadli, kemudian masih dengan Saudara Ferdi, Saudara Yam. Dan malam hari ini kita bersama Bapak Aji Suhaidi, yang mana beliau merupakan koordinator museum yang ada di Museum Gunung Tabur. Nah, jadi untuk malam hari ini kita lagi ada di Museum Gunung Tabur ya, Fer ya? Jadi malam hari ini kita dari Hikayat Malam berkunjung ke Museum Gunung Tabur, yang mana tujuannya kita akan sedikit mengulas ya, Fer? Sedikit mengulas sejarah berdirinya Kerajaan Gunung Tabur. Iya, begitu ya, salah satunya ya, Om ya. Sampai berubah status menjadi museum. Betul. Ya, seperti itulah. Nah, jadi malam hari ini kita sudah bersama narasumber kita, Bapak Aji Suhaidi. Mungkin sedikit banyaknya nanti akan kita ulas apa aja yang nanti akan kita bahas di channel kita kali ini, oke? Iya. Terkait Museum Gunung Tabur ini. Jadi mungkin teman-teman untuk yang pertama, banyak mungkin dari teman-teman khususnya yang tinggal di Berau belum mengetahui lah mungkin informasi dari status Keraton Gunung Tabur menjadi museum seperti sekarang ini. Betul. Ya seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, masalah status museum ya, yang lebih tepatnya ini dikatakan Museum Batu Akal Kabupaten Berau. Jadi memang tempatnya di Kecamatan Gunung Tabur seperti itu. Jadi sebelum kita mengenal yang namanya kesultanan atau yang zaman dulu namanya kerajaan, kerajaan beralih fungsi menjadi Kesultanan Gunung Tabur, menjadi Museum Kabupaten Berau. Ini sebenarnya kesultanan. Artinya merupakan adanya raja-raja zaman sekarang karena adanya istana. Itu salah satu bukti bahwa sampai saat ini masih ada keturunan-keturunan raja, yang terutama yang mayoritas itu banyak berada di desa Gunung Tabur ini. Seperti itu. Jadi itu kita sekitar 1830-an, waktu itu istana ini dibangun oleh Aji Kuning Ghazi Mahyuddin. Aji Kuning Ghazi Mahyuddin itu merupakan raja kedua dari Gunung Tabur. Jadi dia dibangun istana ini pada saat Perang Dunia kedua tahun 1945. Jadi istana ini mengalami kehancuran. Nah, itu dibom tentara sekutu dari arah kota Tarakan waktu itu sampai ke Berau, kurang lebih 3 hari 3 malam pengeboman itu. Jadi tepatnya tahun 45 hancur. Jadi dibangun kembali di tahun sekitar 1980-an. Dibangun kembali, bentuknya mirip dengan aslinya, cuma bedanya kecil. Nah, sebelum ada istana ini di belakang ini ada istana lagi. Istana lagi sebelumnya itu dibangun oleh Zainal Abidin, merupakan raja pertama Gunung Tabur. Cuma bukan Zainal Abidin yang dibangun. Nah, ada Zainal Abidin II. Nah, itu ada di sisa itu ada di Kesultanan, ya, arsip-arsipnya. Jadi Zainal Abidin itu sempat memberlakukan hukum Islam. Jadi di depan sana, di depan keraton itu ada tiang penghukuman. Kalau ada orang yang membunuh itu dipancung 40 sampai 100 kali, seperti itu. Cambukan itu, Pak? Dicambuk. Nah, kemudian yang melakukan perzinahan juga itu dihukum cambuk seperti itu. Nah, tapi karena datangnya Belanda ke Kabupaten Berau ini, hukum itu berangsur-angsur diambil alih oleh Belanda. Nah, kemudian kita beralih kepada cerita mengapa ini menjadi museum. Jadi pada setelah tahun 1980 dibangun, ini
museum ini ST-nya tidak difungsikan. Sebenarnya tujuannya dibangun supaya ada peninggalan lah yang bisa dilihat oleh anak cucu kita. Baru bisa terrealisasi menjadi museum pada tanggal 16 September 1992. Kemudian diresmikan menjadi museum. Nah ini juga atas prakarsa anak dari Sultan Ahmad Maulana. 2 orang, yaitu Haja Aji Putri Nurul Aini, Haja Aji Putri Kanibrau Sanibah, kemudian anak dari Haji Iskandar Ayub. Jadi Bupati Berau pertama itu Haji Raden Muhammad Ayub, punya anak Haji Raden Iskandar Ayub, itu juga turut menyerahkan istana ini kepada pemerintah di tahun 1992. Nah, akhirnya diresmikan menjadi Museum Batu Wakal. Nah, Batu Wakal ini latar belakang itu bahasa agama, artinya bertawakal. Karena kita orang Berau ini atau dialeknya atau bahasanya misalnya berjalan, bajalan kemana-kemana, bertawakal menjadi Batu Wakal. Artinya suatu proses berserah diri, kita berusaha sambil berdoa. Nah, itu kira-kira yang melatar belakangi mengapa Kesultanan ini beralih fungsinya menjadi Museum Batu Wakal Kabupaten Berau. Terkait Raja Jainal yang sempat membuat tugu ya di muka itu untuk pancung ketika ada orang melakukan kesalahan atau segala macam. Nah itu yang mau saya tanyakan, apakah itu sudah Muslim semua pada saat itu? Sudah Muslim semua. Sudah Muslim. Jadi Islam datang ini pada saat abad ke-16. Abad ke-16 sudah Islam, sedangkan Zainal Abidin ini sekitar tahun tadi 18 di atas 1830-an. Jadi sudah murni Islam kita. Artinya itu dikumpulkan seluruh masyarakat, bukan hanya sebatas di Pancung. Lalu ini sebagai proses supaya tidak ada masyarakat lagi yang mengulangi seperti itu. Untuk masyarakat yang melakukan. Jadi zaman dulu istilah hukum itu namanya Undang-Undang Pematang Emas. Itu nama hukum yang diberlakukan. Untuk Raja Jainal sendiri itu keturunan yang raja keberapa itu? Itu raja pertama. Raja pertama Gunung Tabur. Memang hubungannya dengan Raja Alam itu lebih banyak kepada Haji Kuning Gaji Mahyuddin, karena masa pemerintahannya. Kalau Zainal Abidin ini hampir transisi peralihan menjadi Haji Kuning Gaji Mahyuddin di masa-masa pemerintahan Raja Alam. Nah, kemudian Raja Alam ini merupakan juga mertua dari Haji Kuning Gaji Mahyuddin. Nah, ini terus terang masalah Haji Kuning Gaji Mahyuddin sampai sekarang ini masih kami teliti keberadaannya, di mana makamnya. Itu di depan Kapolsek, itu sekitar tahun 2015 itu ditemukan makam itu. Cuma ya belum kita identifikasi apakah iya atau enggak. Nah, kalau Zainal Abidin II ini benar-benar kita kehilangan jejak di mana Zainal Abidin II itu di mana, makamnya itu di mana, seperti itu. Ada juga yang mengatakan di atas gunung. Cuma ya secara realisasi realita mungkin belum kita temukan seperti itu. Yang mudah-mudahan ke depannya ada pihak-pihak yang bisa menelusuri lah harapan kita. Harapan seperti ini. Tadi ada cerita yang keraton ini atau museum ini sempat hancur yang dibom dari kota Tarakan gitu. Dari Apa masih ada puing-puing yang sejarah sampai sekarang itu masih bisa kita lihat gitu? Masih ada. Buktinya masih ada. Buktinya masih ada. Jadi memang ada beberapa penelitian. Kalau istana ini yang kita lihat sekarang ini, bagian dari istana itu karena posisinya bentuknya sangat beda gitu, jauh beda. Karena istana yang dibangun saat ini ya kalau tingginya dari bawah kolong kurang lebih 1,5 meter lah kalau aslinya, sampai 2 meter. Sedangkan istana yang di belakang itu tiang bawah kolongnya itu kurang lebih 4 meter. Lebih tinggi itu baru bawah kolongnya, belum lagi ke atasnya akan lebih tinggi lagi. Kalau pernah kami ukur itu kurang lebih 100 kali 50 lebar bangunan itu. Jadi asli yang pertama oleh Zainal Abidin itu sangat luar biasa sekali. Sedangkan Haji Kuning membangun istana yang di depannya ya mirip seperti ini. Istana yang dibangun Haji Kuning 1830-an itu bentuknya sama, cuma bedanya kecil. Nah, tapi yang dibangun Zainal Abidin II itu lebih besar lagi, lebih mega lagi seperti itu. Cara kita menemukan salah satu makam raja itu gimana gitu? Iya, jadi tidak terlepas dari proses penelitiannya tentunya, meskipun tidak akurat. Kami mencari perbandingan, karena makam yang kami temukan itu kami bandingkan dengan makam Sultan Muhammad Amiruddin yang di belakang Masjid Tua itu, Masjid Tua Imanuddin, sama, bentuknya sama sekali. Ada kemiripan. Ada kemiripan,
malah lebih tua bentuknya, Lebih tua. lagi dari, cuma batuannya sama seperti itu. Ya, sudah sempat juga kami laporkan sama Dinas Pariwisata, sudah tinjau, cuma ya minimal ada pengkajian lebih lanjut dari cagar budaya tentunya kan. Artinya dari batuan-batuannya ada, karena itu satu-satunya nisan, tidak ada kita mendapatkan apa bukti-bukti lain gitu, nah sehingga disitulah kelemahannya. Cuma yang unik di sekitar makam itu kita menemukan makam Saripah bin Muhammad Ali. Jadi kita ukur dengan Haji Kuning Gazi Mahyudin, kita duga ya kurang lebih seperti itu usia makam itu. Nah itu yang kedua cara perbandingan kita, mengapa kita itu mengatakan bahwa itu makam Haji Kuning Gazi Mahyudin seperti itu. Pertama kali kita nemu itu orang yang pertama itu dia caranya gimana gitu? Ya memang salah satunya itu ada petugas makam yang melaporkan kami. Jadi waktu itu mereka membakar makam itu, jadi kering rumput-rumputnya, kemudian makam juga ada sebagian terbakar lah, mungkin faktor sengaja Allah alam lah. Yang mengapati dia merasa aneh, kok di antara sekian makam itu ada yang utuh gitu, nah ternyata dilihat memang batu. Jadi datanglah warga itu ke tempat saya menyatakan bahwa ada makam yang unik. Kita teliti apakah itu makam Sarip atau makam raja, cuma kami yang katakan itu unik lah bahasanya seperti itu. Akhirnya kami ajak beliau meninjau ke sana. Kami lihat ya ternyata memang benar ini mirip-mirip dengan makam raja. Jadi Pak, yang saya penasaran dari yang Bapak katakan tadi, adakah Pak tim yang memang khusus untuk mengurus atau Didatangkan mengukur ya tentang umur dari makam itu Pak? Jadi ya terus terang kita SDM ya yang kita bicarakan tadi tentang SDM. Kalau kita di Kabupaten Berau ini rasanya ya belum sempat, ilmu kita belum menyampai ke sana. Belum ada Minimal itu misalnya dari Makassar atau dari Banjar, orang yang memang ahli di bidangnya. itu di bidang itu. Karena salah satu model kayu, misalnya kayu itu dipotong salah satunya sekitar kurang 5 gram atau 9 gram itu diambil sebagai contoh, diteliti pengapurannya seperti apa. Jadi dia tahu kapan saat ditumbang kayu itu bisa tahu dia. Jadi itu memang perlu bahasanya proyek khusus lah untuk menangani seperti itu, dan tidak bisa 1-2 kali, mungkin berkali-kali baru bisa dibuktikan. Jadi ya minimal kami juga sedang melaporkan Dinas Pariwisata, yang mungkin dari Dinas Pariwisata perlu ada anggaran khusus lah untuk menindaklanjut itu, yang itu tadi mendatangkan ahlinya di luar daerah kita. Apakah di zaman dulu itu memang ada makam khusus di daerah dekat sini itu Pak? Di daerah sekitaran museum ini atau seperti apa? Iya, memang banyak. Artinya sebelum museum dan masjid ini ada makam-makam memang dikhususkan di luar jauh lah dari ini. Setelah Islam itu lebih kuat, ada artinya pendapat makam itu di belakang masjid gitu kan, sehingga banyaklah makam-makam yang ada di belakang masjid itu. Ya salah satu tujuannya mereka sholat tidak terlalu jauh untuk berziarah seperti itu. Bisa jadi ada di sekitaran museum ini Pak? Terutama di belakang masjid. Di belakang masjid, kurang lebih lahan ini sekitar 1,5 hektar lagi luasnya, jadi kurang lebih 50 meter atau 100 meter lah makam itu dari museumnya bisa kita lihat gitu. Di situ makam raja mulai jadi Amiruddin, Hasanuddin, Sultan Siranuddin, dan Sultan Ahmad Maulana. Jadi ada 4 sultan yang ada di belakang masjid itu, termasuk juga anak-anak dari Sultan Ahmad Maulana yang baru meninggal, Haji Putri Kanibro Sanipa sama Haji Putri Nurawaini. Ya, beliau meninggal usianya sekitar 110 tahun. Itu usia cukup luar biasa lah. Mungkin masih masalah makam tadi Pak. Iya. Kami kan pernah menelusuri lah Pak tentang Iya. makam-makam Berau yang sudah dijadikan cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Berau Pak. Iya. Cuma kan memang kebanyakan makam-makam dari raja-raja Berau zaman dulu kan Pak, letaknya itu tersembunyi kan Pak. Iya. Tersembunyi, berarti apakah zaman dulu itu Pak dikhususkan kalau raja itu makamnya tidak, maksudnya ada pemakaman khusus gitu Pak, jadi sampai tersembunyi gitu. Jadi maksudnya tidak ada pemakaman khusus untuk raja atau sultan zaman dulu ya Pak. Iya. Baiklah. Jadi yang mungkin kita ungkap salah satunya Raja Berau pertama ya. Iya. Raja Berau pertama itu namanya Aji Suryanata Kusuma. Jadi memang istananya itu dilatih. Ya. Jadi Sungai Ulak itu kan, sungai itu namanya Sungai Ulak.
Kalau masuk ke dalam itu bercabang dua, ulunya itu yang kiri itu namanya Lati, yang kanan itu Pangawan. Nah, jadi Aji Suryanata Kusuma ini posisi istananya di Lati, sedangkan pemakamannya itu di Kampung Petung. Jadi Kampung Petung ini sebelah kanan daripada Lati. Nah, jadi orang dulu itu ya makamnya itu memang di seberang sungai gitu. Nah, artinya dia tidak mau memakamkan di sekitar kampungnya, jadi menyeberang sungai. Nah, Gunung Tabur ini salah satunya begitu juga dulu, pernah memang di sini Gunung Tabur pemakamannya di Batu Niang, ada juga yang begitu. Sebagian yang mempunyai pendapat seperti itu. Tapi ada juga yang makamnya di daerah di mana dia tinggal seperti itu. Tapi kalau Aji Suryanata Kusuma itu kayaknya berseberangan. Istananya di Lati, makamnya di Kampung Petung. Jadi itu Seberang sungai. semata-mata memang ada alasan tertentu kenapa makam-makam raja ini tersebar itu tadi ya. Ya, kemudian juga adanya tujuan untuk memperluas mencari lahan-lahan subur seperti itu kan. Artinya sesudah dilatih pindahlah ke daerah pantai, daerah daerah Gunung Padai, daerah Mangkajang gitu kan. Kemudian pindah ke daerah Bangun, Gunung Tabur, Sambaliung. Itu salah satu yang pertama juga untuk memperluas wilayah tujuannya. Kedua, mencari lahan-lahan yang subur. Karena zaman Kesultanan dulu salah satunya tuh komoditas mata pancaranya dari pertanian, kemudian dari hasil hutan seperti itu. Nah, apakah ini berlaku untuk semua? Maksudnya ini kan untuk raja yang pertama nih, Pak. Nah, terkait kita kembali ke sini tadi, apakah sama juga hal tersebut? Ya. Jadi artinya itu bukan namanya manusia kan masing-masing pendapat, masing-masing cara. Kayaknya tidak menjadi suatu keputusan bahwa di mana kampung harus di situ makam atau di mana kampung harus menyeberang gitu. Nah, artinya mungkin pendapat mereka pada saat mereka hidup di zaman itu, ya mungkin zaman Aji Suryanata Kusuma ya di depan gitu kan, di depan kampung mungkin ya. Sesudah itu ada yang membolehkan makam itu di tempat di mana dia tinggal gitu. Jadi mungkin masing-masing pendapat. Itu namanya Aji Suryanata Kusuma, kemudian istrinya itu kan bernama Aji Permaisuri. Aji Permaisuri. Jadi Gunung Tabur ini ya Sambaliung pun termasuk anak turunan dari Aji Suryanata Kusuma itu. Ya mungkin bisa kita tambahin ya sejarah mengapa pecahnya dua kesultanan ini di zaman Aji Dilayas. Nah, Aji Dilayas yang kita abadikan nama pasar. Kalau nama aslinya itu kan Aji Dilaya gitu kan. Apakah gelar kan raja ini kan ada namanya gelar segala macam. Nah, jadi ada dua kakak beradik, anaknya raja yang artinya mempunyai keinginan sama-sama ingin menjadi raja. Nah, pecahnya dua kesultanan. Cuma yang adik Pangeran Dipati di Gunung Tabur ini, sedangkan pangeran tua adalah cikal bakal yang menjadi kerajaan Sambaliung seperti itu. Makanya itulah hubungan antara Aji Suryanata Kusuma dengan Gunung Tabur ataupun Sambaliung. Jadi memang satu keturunan dari Aji Suryanata Kusuma itu. Nah, terus kalau zaman dulu itu raja kita itu dulu mulai dari raja pertama itu beragama Muslim langsung Pak, atau ada yang lain mungkin? Jadi ya mohon maaf, ini ada dua pendapat, memang perlu penelitian lebih lanjut. Aji Suryanata Kusuma itu sekitar abad ke-13 ya, abad 13. Yang uniknya di antara Banua yang dipimpinnya itu ada yang namanya Banua Quran. Quran itu latar belakangnya Quran. Nah, jadi 7 Banua yang dipimpin Aji Suryanata Kusuma itu ada yang sudah menggunakan istilah Quran, artinya Islam sudah ada, sudah ada penamaan, cuma mungkin belum terlalu meluas seperti sekarang. Apakah sebagian Allah walam. Jadi itu tadi ada pendapat, ada yang mengatakan Aji Suryanata Kusuma itu sudah Muslim, ada juga mengatakan Hindu, masih Hindu. Dua pendapat itu kita temukan yang mana yang benar, mana yang benar. Nah, kemudian makam itu ada juga mengatakan makam Aji Suryanata Kusuma itu sudah menghadap ke kiblat katanya waktu itu. Maksudnya apakah setelah saat ini ditambahi ulin ataukah memang zaman dulu sudah posisinya menghadap kiblat. Cuma salah satunya yang menarik itu tadi 7 Banua yang dipimpinnya ada yang sudah Banua Quran. Kemudian di depan Sungai Gulak itu ada namanya Mansijid. Mansijid itu masjid. Masjid. Nah, itu diperkirakan juga masjid itu sudah ada di pemerintahan di sekitar zaman Sultan Aji Suryanata Kusuma, ya di Muara. Itu di sana banyak makam-makam masyarakat juga
kemudian ada apa namanya bekas pondasi masjid itu. Oh ya, Nah, masih ada di sana. Ya cuma itu perlu diteliti lebih lanjut. Kita juga tidak mengatakan aja sudah suma itu sudah aja selama korban apa. Makanya sampai saat ini kami mohon maaf ya, mungkin pemirsa di Kabupaten Berau, mengapa makam Haji Surayanata Kusuma sampai saat ini belum dipugar. Itu sebenarnya kalau kita berbicara ini apa identitas kita sebenarnya ya. Iya betul. Adanya Kabupaten Berau ini karena adanya raja yang paling pertama di Berau. Ini tadi tidak terlepas dari proses penelitiannya. Perlu penelitian lebih lanjut. Jadi kalau ternyata ini benar-benar Haji Surayanata Kusuma, ya insya Allah mungkin akan dipugar secara mewah. Kami yakin seperti itu. Yang tadi Bapak bilang itu yang Banu Quran itu salah satu mungkin yang dari nama Quran gitu Pak. Kalau sekarang itu letaknya di mana ya? Banu Quran itu di samping kiri Sukan. Sukan. Nah, kalau kita menghadap utara di samping Sukan kiri. Cuma kampung itu sudah tinggal. Kalau kita menghadap utara ya sebelah kirinya itu. Ya mungkin itu yang sudah kita ulas tadi sedikit teman-teman Hikayat Malam. Nah jadi mungkin sebelum kita meminta kesimpulan dengan Bapak ini, nah dari sekian banyak pertanyaan yang sudah kami ajukan, yang sudah kami sampaikan dan sudah Bapak jelaskan tadi, kira-kira ada enggak Pak sedikit penjelasan lagi terkait sejarahnya di kerajaan Gunung Tabur ini menjadi museum? Itu yang pertama. Nah dan juga yang mungkin masih terlewat kami tanyakan, mungkin bisa Bapak jelaskan Pak sedikit. Ya. Kalau kita berbicara secara teori aja, intinya kan kurang memuaskan. Kebanyakan dari masyarakat, terutama cagar budaya. Jadi perlu ada penelitian-penelitian benda-benda yang ada di dalamnya. Itu digali misalnya, disimpan di museum ini. Jadi ini sebagai bahan untuk anak-anak didik, anak cucu kita ya. Artinya dia bisa melihat, karena museum ini kan fungsinya sebagai penelitian, kemudian pendidikan, edukasi, kesenangan. Artinya ada 3 fungsi itu. Jadi itu sebagai bahan masukan kita, bukan hanya berdasarkan sejarah yang ada. Artinya ada bukti-bukti sejarah yang di Berau ini cukup banyak sekali yang mungkin belum kita telusuri. Makam-makam raja, makam keturunan Sarip, perkembangan Islam yang ada di Berau sendiri, rasanya mungkin bagi masyarakat kan kita museum ini terbuka untuk siapa saja memberikan benda-bendanya atau menitipkan, atau ada buku-buku yang secara tertulis bisa menjadi bahan panduan kita, karena kita apalagi kita ya terutama model saya ya, artinya saya perlu banyak belajar dari orang-orang tua-tua tentang sejarah, sehingga apabila kita tidak ada lagi di museum ini, artinya digantikan orang lain, yang pengganti kita tidak kesulitan lagi mencari data-data, sudah tahu seperti itu. Itu aja harapan kita, artinya tidak hanya sebatas teoritas, tapi ada benda-benda, buku-buku dan lain-lain yang bisa menjadi bahan acuan kita untuk ke depannya. Tapi ya dalam kondisi COVID ini seperti itu, kita memang masih tidak seperti masa-masa sebelum ini ya. Pengunjung museum sekitar 600, 700, malah ribuan, apalagi pada saat liburan. Dalam situasi gini ya agak berkurang lah. Cuma itu tadi, kami mungkin ada cara-cara tersendiri untuk mempromosikan museum ini, atau memulai menggunakan Zoom atau seperti apa. Salah ke depan akan kami rancang, artinya meskipun Anda ke sini di rumah pun bisa menyaksikan benda-benda yang ada. Salah satu yang kita lakukan ini ya bagian daripada ya untuk mempublikasikan lah seperti itu. Salah satu yang kita lakukan saat ini ya. Ya mudah-mudahan juga kita semuanya, masyarakat, pemerintah yang terkait, dapat sama-sama bekerja sama lah untuk membangun museum ini, karena museum ini salah satu identitas baik Gunung Tabur ataupun Sambaliung. Artinya tidak adanya, mohon maaf ya, tidak adanya pemerintah zaman sekarang ini kalau tidak ada perintisan raja-raja zaman dulu. Artinya perjuangan itu bukan hanya raja-raja ya, termasuk rakyat semua, kita semua untuk membangun ini. Mudah-mudahan identitas kita ini ya bisa kita dilihat secara umum lah, baik orang Berau sendiri maupun penduduk lokal maupun mancanegara. Ya mungkin itulah. Sebagai penutup, kita ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Haji Suhaidi sudah berkenan untuk memberikan penjelasan kepada kita.
di channel YouTube Hikayat Malam, Pak ya. Mungkin itu sekian dari kami. Pada hari ini sudah berkunjung ke Museum Batiwakal Gunung Tabur. Jika ada salah kata ataupun saran dari teman-teman, mungkin bisa disampaikan langsung ke channel YouTube Hikayat Malam. Dan juga ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu aja, Fer, Am, dan Pak Haji Swahidi. Kita mohon banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.